Kalau begitu lawan katanya berarti ada yang nggak thayyib kan? Iya, iya. Berarti ada yang merusak. Dan itu menarik sekali memperhatikan publikasi dari The European Environmental Bureau atau EEB. Ini selama 13 tahun terakhir sampai tahun 2022, berarti sekarang 16 tahun ya, 16 tahun. Itu ada 2.000 bahan-bahan kimia yang dilarang. 84% dari 2.000 chemical substances yang dilarang itu membahayakan baik kesehatan manusia maupun membahayakan lingkungan. Naiknya 2 kali lipat lebih. Belum dapat dikatakan sebagai dominasi, itu saja sudah bermasalah. Apalagi kalau dominasi estrogen itu justru terjadi pada laki-laki. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali bisa berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi, ikhtiar kita untuk ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam berwewangi atau tatoyub ya Ustaz ya. Bukan hanya ta'atur tapi tatoyub. Ya. Menggunakan tib, yaitu yang alami asli thayyib. Ya. Nah, sebenarnya apa saja Ustaz dampak yang bisa kita dapatkan bila kita bertatoyub dan bila tidak bertatoyub? Ya, yang harus selalu kita ingat adalah ta'atur itu di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya alami. Alami ya. Ta'atur. Karena memang belum ditemukan yang namanya sintetis artifisial. Jadi ta'atur itu adalah berwewangi baik dengan menggunakan minyak wangi maupun yang sifatnya dibakar ya dengan tabakhur, tapi semuanya berarti kayak terhitung pakai kayu-kayu gini ya gaharu. Tapi semuanya itu termasuk ta'atur. Tetapi di saat bahkan belum ada yang sintetis artifisial, kita itu sudah dituntunkan untuk tatoyub. Tatoyub itu dengan demikian bukan hanya tobi'i berarti alami. Jadi tatoyub tib itu harus senantiasa kita ulang-ulang bahwa yang dimaksud dengan tib ialah minyak wangi atau wangian secara umum yang tobi'i alias alami, asli dan toyib. Toyib itu membawa kepada kebaikan. Kalau begitu lawan katanya berarti ada yang nggak toyib kan? Berarti ada yang merusak. Dan itu menarik sekali memperhatikan publikasi dari The European Environmental Bureau atau EEB. Ini selama 13 tahun terakhir sampai tahun 2022, berarti sekarang 16 tahun ya, 16 tahun. Itu ada 2.000 bahan-bahan kimia yang dilarang. Ya. 2.000 bahan kimia buatan ya? Iya, sintetis. Yang dilarang? Iya, sintetis. Banyak juga ya? Iya. Kenapa kok dilarang? Karena di situ dikatakan bahwa ini hazardous chemicals. Ya. Hazardous chemicals berarti senyawa-senyawa kimia yang berbahaya. Dapat membahayakan, ada yang membahayakan kesehatan manusia dan ada yang membahayakan lingkungan. Ada yang dua-duanya. 84% dari 2.000 chemical substances yang dilarang itu membahayakan baik kesehatan manusia maupun membahayakan lingkungan. Jadi mayoritas membahayakan kedua hal tadi. Ya. Kemudian ada yang 90% itu membahayakan lingkungan tanpa membahayakan kesehatan secara langsung. Nah, kita tidak membahas tentang detailnya, rinciannya. Akan tetapi EEB tadi, The European Environmental Bureau tadi, memperkirakan bahwa dari apa yang ditelusuri, kan mereka tidak gegabah juga, ada kajian-kajiannya. Diperkirakan bahwa nanti ke tahun 2030 itu ada minimal 5.000 sampai dengan 7.000 chemicals being banned. Ya, ada kira-kira. Naiknya
2 kali lipat lebih. Karena sebagaimana pernah kita bahas di perbincangan kita, itu tiap bulan itu selalu muncul chemical substance, chemical compound yang baru, senyawa-senyawa kimia baru yang sifatnya artifisial untuk produk-produk wewangi khususnya yang paling banyak untuk wewangi, selain untuk produk-produk kebersihan yang sifatnya untuk mencuci dan lain-lain. Nah, tapi artinya itu yang paling pokok itu ialah parfum ya, parfum semprot khususnya. Dan apa sih masalahnya? Masalah yang paling pokok ialah meningkatnya gangguan-gangguan masalah kesehatan, kerentanan kesehatan, kemudian kesuburan, selain masalah-masalah lingkungan tadi kan memang EEB ya, European Environmental Bureau. Dan itu yang menyebabkan berkurangnya atau bahkan punahnya berbagai macam serangga yang diperlukan. Serangga itu tampaknya soal nggak penting, tapi tidaklah Allah ciptakan sesuatu kecuali pasti ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila wa subhanaka faqina adzabannar. Burung, mamalia, dan lain-lain. Nah, menariknya, dan ini kan yang memicu perhatian, dari 2000 itu cuma 11 yang dilarang di Amerika. Sehingga menjadi pertanyaan besar, kenapa kok cuma 11 yang dilarang? Bukankah itu bermasalah? Bukankah ini kalau dipakai oleh orang akan dapat menyebabkan terjadinya disrupsi? Dan apalagi ketika bahan-bahan itu terutama terdapat pada fragrances. Fragrance itu sekedar gambaran, biasanya memang dipakai sebagai bahan untuk parfum semprotan. Tapi fragrance itu istilah yang ambigu. Kalau misalnya di dalam komposisi parfum semprot, entah apakah itu sebenarnya bukan parfum ya, karena eau de parfum atau eau fraise atau eau de toilette atau extrait de parfum. Kemudian di dalamnya ada parfum atau perfume, parfum berarti bahasa Prancis, perfume berarti bahasa Inggris. Dalam kurung fragrance berarti itu bukan bahan yang alami. Tapi kalau fragrance dalam kurung perfume atau parfum itu berarti bahannya alami. Cuma kadang secara umum ya orang-orang terutama di Indonesia semuanya dianggap parfum gitu ya. Ya, nah yang nanti menjebak, mengecoh itu ialah campurannya yang alami. Campurannya alami. Saya lupa, saya pernah ditunjukkan oleh seseorang itu kan tanya, ini baik nggak, ini asli nggak? Masya Allah, beliau ini dapat hadiah itu kan. Yang ditekankan itu adalah natural. Nah, natural itu ternyata perlu kita perhatikan yang seksama. Ada yang sifatnya natural spray, nyemprotnya itu alami. Jadi kayak manual gitu ya? Gini, kan ada yang suara langsung jos, tapi sempat itu ada yang kayak nggak seperti kayak selang tuh, tapi semprotannya terasa seperti lebih alami gitu. Agak kayak fogging, kayak menyebarkan asap, bukan kayak orang nyemprot dari keran ya. Nah, itu disebut sebagai natural spray. Nah, lalu ada yang natural lagi. Yang natural itu bukan spraynya, tetapi bahwa misalnya natural scent of, jadi bau alami, bukan bahannya yang alami. Itu gimana tuh bau alami itu? Jadi kalau mencoba itu, contohnya gini, melati itu saya memang beli beberapa yang sintetis juga untuk istri saya enggak tahan sampai menjadi benci dengan melati, gitu ya. Karena mengira bahwa begitulah namanya melati itu. Sampai kemudian saya menggunakan melati yang memang baunya sangat berbeda dari Thaif ya. Nah, kalau ini suka, padahal yang tadi itu ya memang memang yang tadi itu bukan alami. Cuma baunya mirip sekali dengan yang alami gitu. Yang itu enggak. Yang itu enggak. Tapi nanti ada yang disebut sebagai baunya alami. Itu lebih mahal fragrances itu. Lalu apa saja sih bahayanya? Bahayanya itu macam-macam.
yang sudah beberapa kali kita bahas kan itu berdampak pada memicu atau memperparah atau menjadikan munculnya asma. Kalau sudah punya bakat asma ya bisa menimbulkan serangan-serangan asma, nafas pendek, kemudian ada gejala-gejala neurologis seperti sakit kepala, kemudian brain fog itu kayak pandangan otak ini kayak berkabut ya kasarnya. Nanti ada lagi yang berkenaan dengan endokrin dan lain-lain. Kemudian ada yang berdampak pada kesuburan. Nah, ini sebenarnya menarik kalau kita bahas secara detail karena banyak sekali efek-efeknya ya. Dan kayaknya ke depan perlu ya kita bahas secara beruntut ya, berurutan ya. Series dari dampak parfum khususnya yang tidak alami. Ya. Nah, nanti dampak yang agak menarik, dampak lain yang sangat penting untuk kita perhatikan itu ialah dapat menyebabkan apa yang disebut sebagai estrogen dominance. Estrogen dominance. Ya, dominasi estrogen. Estrogen itu ada estrogen, ada progesteron. Estrogen itu terutama ada pada wanita, pada perempuan. Yang mengatur nanti akhirnya ada ada kalau estrogen itu nanti kalau ditanya mengenai dampaknya macam-macam ya. Tetapi estrogen itu terutama pada wanita dan pada laki-laki apakah ada tapi jumlahnya sangat sedikit. Kok sedikit? Bukan berarti jelek. Begitulah Allah Ta'ala mengatur. Justru pada wanita saja ketika terjadi dominasi estrogen, maka itu akan menyebabkan menstruasi tidak teratur, kemudian meningkatnya PMS, PMS-nya jadi parah, premenstrual syndrome, sehingga nyeri, mood swing, kayak orang rada-rada gangguan mental gitu ya. Payudara nyeri, kemudian ketika menstruasi itu pendarahannya sangat hebat ya, sangat berat, sehingga kok ini nggak berhenti-berhenti gitu. Kemudian menjadi sulit hamil, infertilitas, bahkan ada nanti yang lebih parah lagi, dan berbagai hal lagi lainnya. Itu karena dominasi. Estrogen tadi. Nah, nanti kapan-kapan bisa kita bahas lebih khususnya mengenai hal ini. Tapi ini sebagai contoh saja masalah yang ditimbulkan oleh penggunaan parfum-parfum non-alami, di mana ada sangat banyak chemical substances yang sifatnya artifisial, sintetis artifisial. Saya itu jadi bertanya-tanya juga ini. 2000 dilarang, 2000-an ya atau 2000 ya? 2000 lebih memang. Dilarang di Uni Eropa. 11 diantaranya dilarang di Amerika Serikat. Berapa dari 2000 itu yang dilarang di Indonesia? Nah, itu pertanyaan kan, kalau orang Amerika galau ya, kita juga patut galau kan ya. Karena orang Amerika mempertanyakan, loh, kok di sana 2000, kok di sini 11? Karena mereka juga tahu, ini yang larang bukan cuma satu negara loh. Ini Uni Eropa. Eropa. Artinya ini kan lembaga yang memang bekerja bukan hanya untuk satu negara, tapi untuk Eropa. Itu dilarang loh. Nah, tadi pada normalnya estrogen itu pada laki-laki sangat sedikit. Sangat sedikit itu ya, begitulah angka yang terbaik. Yang Allah memang harusnya kadarnya segitu. Nah, apatah lagi ketika jumlah estrogennya meningkat. Belum dapat dikatakan sebagai dominasi, itu saja sudah bermasalah. Apalagi kalau dominasi estrogen itu justru terjadi pada laki-laki. Kalau pada laki-laki kemudian estrogennya meningkat, belum sampai dominasi, itu bisa terjadi penurunan libido, ya. Lihat istrinya jadi kurang bersemangat, kurang berselera gitu ya. Disfungsi ereksi. Biasanya yang dibahas disfungsi ereksi dulu. Ya kalau sudah disfungsi, sebenarnya itu saling berkait sih ya. Libidonya nggak ada, gimana bisa ereksi gitu.
Tetapi disfungsi ereksi ini memang hubungannya bukan cuma berkaitan dengan ketika dia memiliki kehendak kepada istrinya. Nah, melainkan kan ada fungsi-fungsi lain, mohon maaf, dari ereksi itu daripada laki-laki selain untuk berhubungan dengan istri. Kemudian menurunnya massa otot, kemandulan, dan lain-lain. Nah, kalau disfungsi ereksi bisa terjadi karena sebab-sebab lain. Orang-orang yang mengalami beberapa penyakit, misal diabetes, juga biasanya menghadapi masalah serupa. Nah, kalau kemudian terjadi dominasi, nah ini masalahnya. Karena ini pada asalnya harusnya yang banyak itu secara alamiah memang Allah Ta'ala ciptakan demikian kan pada perempuan. Lah kok kemudian pada laki-laki, gitu kan? Nah, ya jelas di situ akan ada masalah, sehingga kita memperhatikan bahwa ada laki-laki yang akhirnya ketika sering menggunakan yang tertentu itu cara jalannya, cara bicaranya, dan kemudian akhirnya membawa pengaruh psikologis, dia menjadi keperempuan-perempuanan ya. Nah, kalau sudah begitu kan bisa melangkah kepada penyimpangan lebih jauh. Tapi ini hanyalah sekedar pembahasan ringkas ya. Insya Allah kita akan bahas, mungkin kita akan bahas beberapa poin menjadi lebih rinci di beberapa bagian. Termasuk berkenalan dengan beberapa bahan berbahaya tadi. Agar kita tahu bahwa kalau itu beredar di Indonesia dan tidak dilarang, diperjualbelikan bebas, berarti itu bahan-bahan yang seharusnya tidak kita pakai ya. Iya. Karena nanti beberapa bahan berbahaya itu memang dijual bebas, itu fungsinya agar eau de parfum atau eau de toilet itu jadi lebih awet, lebih lama baunya. Sehingga kalau yang nggak paham, kok parfum-parfum barat itu lebih top ya, harganya lebih murah, lebih awet gitu. Nah, pengawetnya itu salah satunya termasuk chemical compound yang mendebarkan. Berarti kayak kalau ada makanan kok nggak cepat basi, itu kita khawatirkan ya. Khawatiri ya. Berarti sama kalau ada wewangi kok awet baunya, kita perlu curigai ini bahan-bahannya berbahaya. Walaupun bukan berarti anak-anak boleh kita kasih makan basi ya. Na'udzubillah. Demikian Ustaz, berarti ini awalan ya. Sebelum nanti insya Allah dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas lebih detail apa saja efek-efek buruk dari parfum buruk yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita jadi makin yakin bahwa mengikuti Rasul itu selamat, sehat, sejahtera dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.